Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun. Masih bersama gue Ilo, dan pada malam hari ini kami akan mencoba membawakan lagi kisah-kisah horor misteri yang mungkin bisa menghibur teman-teman semua, terutama para pecinta penikmat horor. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tak bosan-bosannya kami selalu meminta, memohon, mengingatkan untuk teman-teman klik tombol merah, tombol subscribe agar teman-teman juga bisa terus mendapati notifikasi-notifikasi dari kami untuk konten-konten selanjutnya. Nggak pakai lama-lama, langsung kita gas ke ceritanya. Ada yang pernah punya pengalaman mendengar suara ketukan 3 kali berturut-turut di dalam jeda yang tidak terlalu lama, jauh ketika sedang sendirian. Bisa jadi itu bukan ketukan biasa. Hanya saja, tidak semua orang tahu tentang hal itu. Kita sebut saja beliau dengan nama Mbak April, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang kebetulan sedang mengalami program koas di salah satu kota di provinsi yang saat ini saya tinggali. Waktu itu, Mbak April mendapatkan tugas di kota yang cukup jauh dari tempat kelahirannya. Nah, berbekal informasi dari cutting Mbak April, beliau pun mendapat kos sementara yang berlokasi tidak jauh dari rumah sakit tempat beliau bertugas. Sebuah bangunan 3 lantai yang memang diperuntukkan bagi tenaga koas dari luar-luar kota juga ditinggali beberapa staf rumah sakit. Waktu itu seperti tidak ada yang aneh dari bangunan itu. Semua tampak normal. Bahkan ketika Mbak April memeriksa ruangan-ruangan tempat beliau nanti akan menghabiskan waktu, tidak ada yang janggal sama sekali. Mengingat sebenarnya Mbak April ini memiliki sensitivitas yang lumayan tentang hal-hal mistis. Hari itu, Mbak April akhirnya sepakat untuk menyewa satu ruangan di lantai 2 yang memang diperuntukkan bagi mahasiswi ataupun staf perempuan. Sementara di lantai 3 sendiri adalah tempatnya mahasiswa serta staf laki-laki rumah sakit. Sekali lagi ya, kita kasih disclaimer, tidak ada yang aneh di awal dari bangunan tersebut. Di minggu pertama semua masih biasa saja. April sama sekali tidak menemukan kendala berarti selama dia tinggal di tempat yang baru ini. Hingga sampai suatu ketika tugas koas yang seharusnya sudah selesai pukul 4 sore dikarenakan suatu hal akhirnya membuat April pulang terlambat. Jam tangan saat itu sudah menunjukkan pukul 6 lewat, sementara di luar langit sudah menjadi gelap. April saat itu bergegas kembali. Ia pun buru-buru berjalan cepat menyusuri lorong rumah sakit. Rumah sakit tempat April bertugas adalah salah satu rumah sakit dengan bangunan tua, peninggalan Belanda. Dibandingkan rumah-rumah sakit yang lain yang rata-rata memiliki bangunan modern yang menjulang tinggi ke atas, rumah sakit ini lebih ke arah luas dengan bangunan yang memanjang yang memiliki lahan yang sangat luas. Banyak taman serta pohon-pohon besar tinggi yang masih terjaga di sana. April pun lalu berjalan lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, firasatnya saat itu tidak enak. Ditambah lagi, ia pun masih harus melewati bangsal tempat di mana terdapat kamar-kamar kosong bekas pasien kejiwaan yang saat ini sudah dipindah ke bagian utara. Saat itu terdengar suara hentakan kaki yang menggema. Nah, ketika April berjalan menyusuri lorong bangsal, jendela-jendela besar serta pintu bergaya lama menjadi satu-satunya pemandangan yang April lihat. Tinggal sedikit lagi, April akan tiba di taman belakang. Di sana hanya ada rimbun tumbuhan. Dengan pohon-pohon yang besar dan tinggi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Karena jarak jalan setapak dengan kos yang ada di seberang jalan utama hanyalah berkisar 10 menit. April pun berusaha tenang dan mencoba tidak berpikir yang aneh-aneh meski sebenarnya bulu kuduk di lehernya sudah mulai berdiri saat itu. Beberapa kali ketika ia sedang menyusuri setapak demi setapak ketika melewati pintu-pintu bangsal, April seperti merasa kalau di belakangnya seperti ada yang sedang membuntuti dirinya. Hanya saja
April tak mau dan tak ingin menengok meski barang sebentar saja. Karena saat itu ia seperti merasa bila suhu dingin yang menggerayangi dirinya dimiliki oleh mereka yang tak pernah hidup. April lantas mempercepat langkahnya. Di bawah pohon-pohon tua yang rindang, April pun semakin merasa di sudut-sudut semak semakin ramai saat itu seperti sedang mengawasinya. Ia pun ingin segera sampai ke kamar kos. Maka saat itu dengan setengah berlari, akhirnya April bisa bernafas lega ketika dirinya berhasil tiba di samping trotoar jalan beraspal di gerbang belakang pintu rumah sakit yang memang jarang ditunggui oleh satpam. Sejenak April mengatur nafasnya sebelum bersiap untuk melintas di jalan yang sepi. Tinggal beberapa langkah lagi. April sampai di seberang jalan. Dari kejauhan terlihat cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Untungnya April sudah hampir selesai melintasi jalan utama. Ia saat itu sudah bisa melihat beberapa rumah penduduk dengan satu bangunan tinggal kos miliknya. Saat tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara rem motor yang berdenyit sangat keras, diikuti gerakan menoleh. April tertuju pada pengendara motor yang sempat menghentikan laju kendaraannya. Tak lama, pengendara itu kemudian melanjutkan perjalanan sementara April tertuju pada jasad kucing yang saat itu tergilas tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia terdiam sejenak, memandangi binatang malang itu sebelum hati kecilnya menuntun dirinya berjalan mendekat untuk memeriksa kondisi dari binatang tersebut. Tak ada yang bisa menggambarkan kondisi binatang malang itu selain isi perutnya yang sudah terburai dengan darah kental yang menyelimuti kulit bulunya. April cukup lama terdiam, bingung menanggapi tragedi ini. Sebelum akhirnya ia pun tergerak untuk melepas jas kedokterannya yang saat itu ia pakai. Dan baru saja April berniat mengangkat jasad binatang malang itu menggunakan jas dokter miliknya, tiba-tiba di sudut mata April teralihkan pada sosok seseorang yang sedang mendekat dari arah pintu belakang rumah sakit. April mencoba menatapnya sejenak sebelum bayangan itu menunjuk pada seorang laki-laki parubaya dengan seragam satpam rumah sakit. Beliau pun mendekat dengan langkah kaki yang tenang. Lalu ia berbicara dengan aksen Jawa yang ramah. "Pun Bu Dokter, biar saya saja yang mengurus. Anda pulang saja." April sebenarnya saat itu merasa janggal dengan lelaki parubaya ini. Bukan bermaksud mencurigai, namun aroma wangi melati tercium begitu menyengat dari tubuhnya yang membuat April tak tahan untuk menutup hidungnya. Saat itu April tidak menjawab. Ia mengangguk sewajarnya. Sementara lelaki itu membungkus jasad hancur itu menggunakan pakaiannya. April pun sedikit canggung sewaktu akan pergi. Namun hasratnya untuk lari tak terbendung lagi. Tapi sebelum April melangkahkan kakinya, satpam itu pun berbicara padanya. "Gak usah takut, saya hanya kebetulan lewat sini. Tapi Bu Dokter, di kamarmu jangan hiraukan jika ada yang mencoba menunjukkan wujud." April lalu pergi. Ia meninggalkan lelaki parubaya itu yang saat itu masih berdiri sambil menatapnya. Pada lantai pertama bangunan kos setelah melewati pagar adalah tempat parkir penghuni kos. April lalu mulai menapaki anak tangga. Di dalam kepalanya ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata si lelaki parubaya tadi. Entah kenapa, kata-kata lelaki itu seperti memberikan gestur untuk memperingatkan. Namun April tidak pernah tahu maksud di balik kata-katanya itu. Ia pun berjalan melewati dua kamar penghuni kos yang sudah mulai gelap gulita. Kamar April sendiri ada di ujung kedua di samping kating koas. Saat itu ia pun harus melewati dapur umum dengan meja di tengah yang biasa dipakai penghuni kos untuk makan. Sewaktu menyusuri lorong di antara kamar-kamar kos, April tiba-tiba mendengar suara ketukan yang sangat keras. Ketukan itu terdiri dari 3 suara yang berkesinambungan tanpa jeda. Suaranya menyerupai benda keras yang dipukul-pukul dengan begitu intens. Jeda berhenti tepat setelah 3 ketukan yang secara berurutan. Tak lama kemudian, dari jauh April pun melihat bayangan seorang wanita yang sedang duduk membelakangi dirinya di kursi meja makan. April pun mendekat. Ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna biru sedang menunduk. Rambutnya panjang sepunggung. Di hadapan si wanita yang tidak April kenal tersebut terdapat cobek kecil yang kosong. Namun saat itu seperti terus-menerus dipukul oleh si wanita menggunakan ulakan. Hal itu tentu saja janggal. Untuk apa?
Selepas maghrib seperti ini, ada yang melakukan hal seperti itu. April pun berniat untuk mengacukannya. Ia tak mau dan mencoba tidak peduli dengan urusan orang lain, namun baru beberapa langkah April melewati si wanita itu, tiba-tiba saja ia memanggil dirinya. Mbak, April pun menoleh melihat si wanita yang terlihat lelah. Saat itu ia berkata dengan kata-kata yang sangat sopan. Suaranya 3 kali. Biasanya jam 1 dini hari. Tak perlu didengar. Tidur saja, ingat pesanku. Si wanita itu mengatakan hal itu sambil tertawa kecil, lalu melanjutkan dirinya mengetuk-ngetuk ulekan di atas cobek. April lalu pergi. Ia seperti tak menggubris kata-kata si wanita itu. Setelah tepat di pintu kamarnya, April pun penasaran. Sempat ia menoleh melihat ke arah meja makan. Kali ini wanita itu berdiri. April pun sontak melesat masuk ke dalam kamar, menutup pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Ia tahu ada yang tidak beres dengan wanita tadi, namun ketegangan yang sempat April rasakan telah lenyap ketika ia memandang kamar kos miliknya. Ia lalu buru-buru menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selepas mandi, April mulai membuka laptop, lalu mulai mengerjakan tugas jurnal dari para konsulen di rumah sakit. Hingga tanpa ia sadari, jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 12 malam. Keheningan yang sejak tadi ia rasakan kini menyelimuti tempat ini, membuat April tiba-tiba merasa awas. Disitulah April tiba-tiba tergoleh melihat ke arah jendela kamar yang mengarah langsung ke belakang. Ada godaan aneh di mana April seperti baru saja menyadari bila sejak kedatangannya di kamar kos ini, ia belum pernah sekalipun melihat apa yang ada di balik jendela tersebut. Tiba-tiba ia mendekat. Gorden bermotif dengan warna coklat kini ada di hadapan April. Tangannya tergerak menyentuh lembut kain sebelum ia mulai menariknya ke samping saat tiba-tiba dari arah tembok samping kamar cutting koas terdengar suara ketukan yang nyaris sama seperti ketukan yang April dengar tadi. Hanya saja, suara yang April dengar ini jauh lebih lembut. 3 ketukan yang selaras dengan jeda yang tak berapa lama. Deg-deg, deg-deg. Seperti diketuk menggunakan ujung kuku. April awalnya mencoba meyakinkan dirinya sejenak. Apakah betul ia mendengar suara ini berasal dari kamar cutting? Cukup lama April berdiri di tepi jendela. Sampai akhirnya suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Membuat April menaruh rasa penasaran. Siapa yang membuat suara seperti itu? Maka setelah sadar bahwa jam di tangannya menunjukkan pada pukul 1 dini hari, April pun mematikan lampu bersiap ke tempat tidur. Sebelum tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas, lagi-lagi 3 suara ketukan itu mendadak terdengar lagi. Dan kali ini bukan berasal dari tembok kamar sebelah, melainkan dari arah jendela kamar yang saat itu tertutup gorden. Ya, tidak salah lagi. Kaca jendela kamar yang sedang diketuk. April lalu mendekat. Ia berdiri benar-benar di depan gorden jendela saat itu, diiringi suara ketukan intens yang saat itu membuatnya makin penasaran. Tangannya pun mulai bergerak bersiap menyibak gorden. Dan disitulah April dibuat semakin bingung karena tak ada apapun yang dia lihat. Hanya pemandangan gelap kebun. Rupanya di belakang bangunan ini hanya ada sebuah kebun kosong yang tidak terawat. Yang ditumbuhi banyak sekali tumbuhan liar. April pun bersiap menutup kembali gorden sebelum ia tersadar. Di balik pantulan kaca jendela dengan kamar yang gelap saat itu pun ia melihat wanita bergaun putih sedang menyisiri rambutnya. Wanita itu menyisir rambut di atas tempat tidur. April pun lalu menutup gorden. Ia hanya berdiri tak sekalipun berani menoleh ke belakang. Baginya ini bukan pengalaman pertama dia melihat hal seperti itu. Lantas, meski begitu tak membuatnya berani untuk menghadapinya. Dan tak berapa lama kemudian, ketukan itu terdengar masih intens. Suaranya lebih jelas seperti meja yang diketuk. April pun masih berdiri tak berani menoleh sedikit pun. Cukup lama dia menunggu sampai akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Meski tak melihat dengan mata kepalanya sendiri, April bisa membayangkan di balik rambut panjang yang tengah disisir itu terbentuk sebuah wujud dari wanita yang hancur lebur. Melebihi luka bakar yang pernah April pelajari di mata kuliahnya dulu. Kini ia tahu sesuatu. Ternyata di balik sekat tempat tidurnya pada dinding tembok putih tertulis ayat,
yang April ketahui ditulis menggunakan pensil dengan coretan yang samar-samar. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung pula kepada Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. 3 ketukan inilah yang tidak banyak orang yang ketahui. Bila sebenarnya itu adalah isyarat dari setan yang ingin menampakkan wujud bila disetujui oleh manusia dengan cara membuka dirinya lewat tipu daya yang dimulai dari rasa penasaran. Tulisan itu ternyata ditulis oleh penghuni sebelumnya. Dan sejak saat itu April pun tak peduli lagi dengan ketukan-ketukan yang sering kali ia dengar. Bahkan ketika nampak wujud dari pocong yang melompat dari dapur umum, April pun tak lagi goyah. Selama ia tak lagi terbuai masuk, semua itu pun tidak mengganggunya. Selepas selesai tugas koas, April pun mengemasi barang bersama dengan katingnya. Dan saat itulah dia memberitahu April perihal suara ketukan yang setiap malam terdengar dari dalam kamar April. April pun hanya berseloroh bila ia mendengar suara yang sama meskipun tidak tahu dari mana asalnya. Terima kasih sudah mendengar salah satu cerita dari kami. Terkesan memang tidak terlalu mengerikan ya, karena hanya sekelumit kisah saja. Jadi untuk itu pesan saya, jika ada yang mendengar suara ketukan apalagi sampai 3 kali berturut-turut, saran saya abaikan saja. Terakhir, saya ucapkan selamat malam. Yes. Jadi ini kalau menurut gue sih ya horor banget ya. 3 ketukan berturut-turut sebaiknya diabaikan saja. Dan ini pengalaman baru dan mungkin bisa membantu, pengalaman yang mungkin bisa berguna ya buat teman-teman ya, bukan untuk menakuti tapi untuk sekedar lebih waspada saja. Ya cukup menghibur lah ya. Semoga teman-teman juga terhibur di rumah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata selama menyampaikan cerita, dan sekali lagi yang suka dengan konten kali ini bisa klik tombol like, tombol jempol. Yang mau berkomentar, yang punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, ayo di kolom komentar, insya Allah kami akan selalu menanggapinya. Yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merahnya, dipadamkan agar bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya, Ilo, dan rekan saya Sabur di Lelaki Sejati.